Rosi. Baik adik-adik, untuk beberapa bulan ke depan, untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik, adik-adik akan bersama saya dan kita akan belajar bersama-sama. Baik adik-adik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini adalah kita mengambil sikap yang layak dan pantas untuk berdoa. Saya minta adik-adik berdiri. Marilah kita mengambil sikap yang pantas dan layak untuk berdoa. Kami lakukan kehadiran Tuhan atas segala berkat serta bimbingan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kegiatan kami sebagai pelajar. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, bimbinglah kami pada hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kami pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Jika kami puji ya Tuhan, seperti dahulu, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Baik adik-adik, tema pelajaran kita pada hari ini tentang aku diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Baik adik-adik, tema yang kita bahas pada hari ini tentang aku diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Baik adik-adik, ada subtema dari tema ini yaitu tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Adik, tema kita pada hari ini membahas tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Adapun tujuan dari materi kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian sederajat. Yang kedua, menjelaskan laki-laki dan perempuan sederajat. Yang ketiga, menjelaskan makna dari kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas
tentang pengertian kesederajatan. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan sederajat. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan makna dari kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Baik adik-adik, yang pertama, sebelum kita masuk ke bagian pembahasan materi, di sini ibu sudah mempersiapkan beberapa gambar, dan di sini ibu minta kalian mengamati gambar ini berdasarkan tema materi kita pada hari ini, yaitu tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Baik, ibu akan membagikan ini ke beberapa kelompok, dan ibu minta adik-adik mengamati gambar ini. Oke, baik adik-adik, di sini ibu akan memberikan waktu kepada adik-adik untuk mengamati gambar tersebut. Dan setelah itu ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Mengerti? Adik-adik, setelah adik-adik mengamati gambar tersebut, kira-kira pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang adik-adik pahami dari gambar ini berdasarkan tema yang kita bahas pada hari ini tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Ya, untuk adik-adik belakang, nama siapa? Aldo. Baik, adik Aldo. Perempuan juga bisa membawa mobil, bukan hanya laki-laki yang bisa. Terus yang keduanya laki-laki juga bisa mengurus rumah tangga, bukan hanya perempuan. Baik dari teman Aldo tadi, bahwa berdasarkan yang teman adik Aldo alami dari gambar ini, bahwa bukan hanya laki-laki yang bisa membawa mobil, tetapi perempuan juga bisa membawa mobil. Dan laki-laki, bukan hanya perempuan saja yang bisa menggendong bayi, tetapi laki-laki juga bisa menggendong bayi. Mungkin ada jawaban lain dari teman adik-adik? Ya, untuk nama siapa? Asni. Baik, untuk adik Asni, silakan. Menurut saya dari gambar ini berkaitan dengan materi kita yaitu laki-laki dan perempuan sederajat, bahwa mana mengatakan bahwa segala pekerjaan yang selama ini kita anggap bahwa itu menjadi pekerjaan perempuan atau menjadi pekerjaan laki ternyata tidak. Seperti membawa mobil, di mana perempuan juga bisa membawa mobil, mengurus anak, di mana laki-laki juga bisa mengurus anak, dan seterusnya. Hal ini menurut saya itu mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat. Baik, dari adik Asni tadi berdasarkan gambar yang diamati tadi, bahwa di sini dari gambar ini bukan hanya gambar ini mengatakan bahwa bukan hanya laki-laki saja yang bisa membawa mobil, dan juga bukan hanya perempuan, laki-laki, tetapi perempuan juga bisa membawa mobil. Dan di sini juga bukan hanya laki-laki yang mengerjakan, bukan hanya perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi laki-laki juga bisa mengerjakannya. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Ya, adik, nama siapa? Jadi Baik, adik Diri, silakan. sama dengan jawaban mereka. Baik, jawaban dari teman Diri juga sama dengan jawaban dari adik Aldo dan adik Asni. Baik, adik-adik, di sini tadi bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Di sini kita akan menjelaskan pengertian dari sederajat. Mungkin ada yang tahu arti dari kata sederajat? Baik, untuk teman adik Diri. Sama. Oke, dari teman Diri bahwa sederajat itu artinya sama. Ya, adik. Siapa? Nama siapa? Oh, adik Alia. Saudara ibu. Oke, dari adik Alia bahwa sederajat artinya setara. Mungkin ada jawaban lain? Atas nama Priska. Oke, Priska silakan. Sederajat itu bersatu seimbang. Baik, menurut teman Priska bahwa sederajat itu sama. Mungkin ada jawabannya dari teman-teman? Oke, baik adik-adik, bahwa di sini arti dari sederajat adalah yaitu berada pada tingkat yang sama, jabatan yang sama, dan kesempatan yang sama.
Baik adik-adik di sini bahwa baik laki-laki maupun perempuan berada pada tingkat yang sama. Baik dalam bentuk jabatan, pekerjaan, dan perhatiannya di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan itu sama. Perempuan dan laki-laki itu berada pada tingkat yang sama dan berada pada tingkat yang sama dalam memperoleh kesempatan ataupun pekerjaan. Yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan sederajat. Di sini adik-adik banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kesetaraan atau kesederajatan perempuan dan laki-laki. Contohnya itu mulai dari bagaimana cara kita menghargai antara perempuan dan laki-laki. Di sini kita akan saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Baik adik-adik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama. Di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan itu sama. Meskipun laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, namun laki-laki dan perempuan memiliki sederajatan yang sama. Yang pertama terlihat dalam citra Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menyatakan bahwa Ia menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya, yang artinya manusia menjadi citranya sendiri sebagai citra Allah. Manusia tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Di mata Allah, laki-laki dan perempuan itu sama. Yang kedua, yang pertama tadi menurut citra Allah. Yang kedua tugas. Manusia juga dibedakan antara baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan tugas. Laki-laki dan perempuan mempunyai tugas utama yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Sekarang kita lanjut ke bagian tugas. Manusia juga tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai tugas yang sama, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Yang ketiga, martabat, berdasarkan martabat. Martabat di sini dapat diartikan sebagai kedudukan manusia di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak pernah dibedakan kedudukannya oleh Allah. Di mata Allah, laki-laki dan perempuan itu sama. Maka manusia tidak dapat membedakan satu sama lain, meskipun mereka memiliki peran yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Peran manusia dalam kehidupan dapat disebut sebagai peran sosial. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18, dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 menekankan bahwa dalam penciptaan Tuhan menciptakan laki-laki baik perempuan yang sejati dan setara. Mereka di sini untuk Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi dan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Keduanya diharapkan untuk saling melengkapi dan saling menghormati satu sama lain. Baik adik-adik, makna dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu di mana
baik laki-laki maupun perempuan. Pemahaman akan makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini sering disebut dengan istilah kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang dimaksud di sini adalah pembagian peran, kedudukan, dan tugas baik laki-laki dan perempuan yang diterapkan dalam masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan sifat laki-laki. Di sini berdasarkan kenyataannya di tengah masyarakat itu bahwa pekerjaan dari laki-laki itu dan pekerjaan dari perempuan itu berbeda. Di sini berdasarkan faktanya bahwa tugas dari perempuan untuk membersihkan pekerjaan rumah itu, tugas dari perempuan untuk membersihkan rumah itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu jadi ada anggapan bahwa di tengah masyarakat itu pekerjaan dari perempuan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya pekerjaan untuk menjaga anak. Di sini ada anggapan bahwa pekerjaan dari perempuan untuk menjaga anak tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan juga pekerjaan untuk membersihkan rumah. Ada anggapan bahwa pekerjaan rumah itu hanya dilakukan oleh perempuan dan laki-laki hanya bisa mengerjakan pekerjaannya untuk mencari uang. Tetapi di sini adik-adik bahwa baik pekerjaan dari perempuan maupun laki-laki itu sama. Contohnya pekerjaan untuk menjaga bayi, laki-laki juga bisa menjaga bayi, dan pekerjaan dari perempuan untuk membersihkan rumah, laki-laki juga bisa membersihkan rumah. Sudah paham? Sudah, Ibu. Tadi setelah kita menjelaskan materi kita pada hari ini, selanjutnya Ibu minta kalian buat dalam bentuk kelompok. Berapa kelompok? 2 kelompok saja. Kelompok ini 1, kelompok ini. Semua bawa kitab suci? Baik adik-adik, Ibu minta adik-adik buka kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24 sampai 25. Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Sudah? Sudah, Ibu. Ibu minta adik-adik membacakan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Setelah adik-adik membacakannya sebentar, di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik, lalu diskusikan jawabannya dan presentasikan ke depan. Baik adik-adik, setelah adik-adik membacakan kitab-kitabnya di sini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah manusia yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25?
Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Allah untuk membantu manusia yang seorang diri. Dan yang ketiga, bagaimana cara Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan manusia. Baik adik-adik sudah belum? Sudah Ibu. Baik adik-adik, mungkin ada yang sudah? Sudah. Satu slide ini. Sekarang kita sama-sama mendengarkan jawaban dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami akan bacakan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, siapakah manusia yang diciptakan Tuhan? Jawaban kami, Adam dan Hawa. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Allah untuk membantu manusia yang seorang diri? Jawaban yang dilakukan oleh Allah untuk membantu manusia yaitu Allah menciptakan seorang wanita yang sepadan dengan dia yaitu Hawa. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Tuhan untuk menciptakan penolong yang sepadan dengan manusia? Baik, jawaban kami, cara Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan dia yaitu Allah membuat seorang laki-laki itu tidak punya, lalu Allah mengambil salah satu tukang urut untuk menciptakan seorang wanita. Ya. Terbukti yang diam. Ibu kami punya teman diam. Baik adik-adik, selanjutnya kita masuk ke desa. Baik.
Pak dan Ibu Guru, kami akan mempersilahkan untuk mempresentasikan hasil pemilihan kami. Kami akan jawab soal pertama, siapakah manusia yang diciptakan Tuhan? Adam dan Hawa. Apa yang dilakukan oleh Allah untuk membantu manusia yang seorang diri? Allah menciptakan seorang penolong baginya yang seorang wanita untuk berbagi dia. Terus yang nomor 3, bagaimana cara Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan manusia? Allah menciptakan penolong bagi manusia yang pertama itu dari tulang rusuknya. Allah membuat manusia yang pertama itu menetap dalam tulang satu tulang rusuknya dan menciptakan manusia baru yang diberi nama Allah dan saudara tugas. Baik adik-adik, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu minta setelah pulang sekolah sebentar, kalian membaca lagi materi yang sudah kita bahas bersama pada hari ini. Paham? Oke, baik adik-adik. Terima kasih atas partisipasi kita pada saat ini. Sekarang marilah kita mengambil sikap yang layak dan pantas untuk berdoa untuk menutupi kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Ibu minta kalian semua berdiri. Marilah kita mengambil sikap yang layak dan pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam perjalanan. Semoga kami tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Dikabari puji ya Tuhan, seperti dahulu, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Bu.